Potifar itu eselon 2 loh saudara. Bayangkan, kalau dia eselon 2 karena langsung di bawah Firaun, istrinya ngajak tidur, Yusuf bisa berargumentasi, Tuhan bukan aku yang salah, dia yang goda aku terus. Tuhan tahu aku sudah gak mau, tapi tiap hari dia goda aku. Yusuf bisa beralasan seperti itu. Tapi luar biasa, setan kaget, anak ini menolak lagi senjata kenikmatan. Maka itu kan Yusuf orang Indonesia begini pikirannya, wow, mumpung istri pejabat, pasti aku bebas dari sini. Itu pikiran orang Indonesia. Untung dia bukan orang Indonesia. Selamatlah rencana Tuhan dalam hidup. Dikatakan oleh kitab suci, dia lari. Ditulis ketika rumah itu hanya tinggal 2 orang, istri Potifar dan Yusuf, dan mereka 2 sedang di dalam kamar karena tugas Yusuf. Waktu lari, ditariklah jubahnya, ketinggalan, itu bahan fitnah. Tolong, aku mau diperkosa oleh anak Ibrani itu. Ini buktinya bajunya. Mati Yusuf, nggak bisa lagi. Dia di penjara sudah. Kita lihat, setan rapat lagi. Bagaimana kita mengalahkan anak ini? Ya karena cuma ada 2 senjata. Balik senjata pertama, buat lebih menderita. Masukkan penjara tanpa dia. Sambil saya ngomong, saudara buka Mazmur 105 ayat 17-18. Bagaimana cara mereka memenjara Yusuf? Sambil saya ngomong terus, saudara waktu. Coba Mazmur 105 17-18. Ngeri senjata, cara Yusuf ditahan. Itu sebabnya mereka setan-setan bingung. Lihat anak Tuhan yang satu ini hobinya menderita. Buka Alkitab kok kayak ngitung duit kresek-kresek begitu. Kok susah sekali 105. Mazmur itu pasti tengah-tengah Alkitab, ngapain bunyinya ribut begitu. Pakai jari tengah-tengah itu pasti kitab Mazmur. Oke, lanjut. Sudah ketemu? Yusuf diapakan? Lehernya bagaimana? Ayo baca. Lehernya bagaimana? Masuk ke dalam besi. Kakinya diapakan? Masuk dalam belenggu. Penjahat besar. Sekarang sudah baca. Ayat 15-nya dahsyat. Ada kata bagus. Sampai firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkannya. Saya suka kata-kata itu. Nantikan Tuhan dalam penderitaan, waktunya akan tiba. 105 ayat 17-19. Kita masih belum jelas. Buka Kejadian 41 ayat 14. Di mana dia dipenjarakan dengan leher masuk dalam besi, kaki dibelenggu, lebih daripada anjing yang takut lari, saudara. Coba begitu rupa, ini anak muda, penderitaannya luar biasa. Sudah dapat Kejadian 41 ayat 14. Lihat ayat ini. Ada 2 kata kerja sebelum Yusuf ketemu Firaun. Dia harus apa dan apa? Cepat. Harus apa? 1, bersyukur. Kedua harus apa? Bertukar pakaian. Kena apa? Dikeluarkan dari tutupan. Baca itu. Tutupan. Betul kita saudara? Dalam bahasa Inggris dungeon itu ruang penjara bawah tanah yang berbentuk seperti sumur. Ada 4 macam penjara Mesir. 1 penjara itu dalam orang masih bisa bebas, tapi dalam terak pagar. 2 kurungan itu sel kalau istilah kita. 3 itu tutupan. 4 itu buangan. Nah, Musa kena yang keempat, dibuang ke padang pasir. Karena Firaun nggak tega melihat cucunya ini di penjara. Lebih baik kamu pergi. Kalau mau hidup-hiduplah, mati-matilah. Yang paling berat dari 4 macam penjara Mesir itu yang ketiga, tutupan. Itu penjara bawah tanah. Yang di penjara di situ nggak bisa duduk, apalagi tidur, berdiri selama hukuman terjadi. Dan tidak ada sinar matahari. Renungkan. Sudah begitu lehernya masuk dalam besi, kakinya dibelenggu. Coba saudara lihat, apakah dia salah? Jawab, dia salah tidak? Tidak. Dia nggak cari pembelaan. Istri Potifar yang cari masalah, tapi dia mengampuni. Ini kekristenan yang benar. Maka itu dia harus bersyukur. Sebab sekian lama nggak kena matahari, maaf berak, kencing, tidur, berdiri. Desa kayak monyet, saudara, rambutnya jenggot, sudah.
dan bertukar pakaian karena dia bau mau ketemu Firaun. Yusuf nggak ngomel karena hobinya menderita. Maka itu ketika Yusuf keluar dari penjara, rapat pleno setan-setan. Pleno itu terakhir loh, nggak ada rapat lagi. Mereka rapat pleno berkata, senjata kita sudah habis, kita nggak bisa mengganggu anak itu lagi. Maka setan berkata kepada Yusuf, kalau istilah Jawanya, so, mulai sekarang sesuka-sukamu, mau apa saja kami nggak ganggu kamu lagi, karena senjata kami sudah habis. Katakan amin. Kalau kita tahan menderita, dosa akan menjauh dari kita. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain merupakan kekalahan. Kenapa? Karena kita tidak mau melakukan dua hal. Lanjut ke 1 Korintus 6 ayat 7. Mengapa? Dengar, sudah? Mengapa kamu tidak lebih apa? Coba baca. Mengapa kamu tidak lebih suka apa? Menderita ketidakadilan. Yusuf nggak pernah menuntut hak-haknya. Yusuf nggak pernah protes kepada Bapa di surga. Tidak. Dia siap menderita ketidakadilan oleh fitnah itu. Dia diam karena dia percaya Papanya akan menolong saat firman-Nya digenapi dan janji Yahweh membenarkan dia. Dia lepas. Wah, itu menyenangkan sekali. Yang kedua, mengapakah kamu tidak lebih suka diapakan? Baca kitab saudara. Dirugikan. Jadi 1 Petrus 4 ayat 1 dan 1 Korintus 6 ayat 7. Inilah dua ayat yang harus dipakai oleh hidup semua orang Kristen di dunia. Siap untuk dirugikan, siap untuk diperlakukan tidak adil. Enggak amin lagi. Harus begitu. Nah, kita kembali ke Ayub sekarang. Lalu mengapa Ayub bisa harus mengalami seperti itu penderitaan? Saudara, ternyata di pasal 22 dibongkarlah kesalahan Ayub di hadapan Bapa di surga, bukan di hadapan iblis. Banyak orang bingung. Kita lihat Ayub 22. Banyak orang bingung dengan membaca pasal ini. Karena pikir loh, bukankah di pasal pertama ketika setan datang menuduh Ayub, maka Tuhan Yahweh berfirman, jangan ganggu itu kekasihku. Lihat, dia adalah orang benar. Betul? Orang yang takut Tuhan, orang yang saleh, tidak ada dusta. Tuhan memuji dia seperti itu. Tapi jadi di hadapan setan Papa membela anak-anak, tapi di hadapan dia sendiri Ayub harus tegur. Ada kesalahan. Selama Ayub masih kaya, dia lupa mengasihi orang lain dalam hukum kasih. Maka itu Yesus berkata, tidak ada hukum lebih dari ini. Nomor 1, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap. Masih ingat? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, teruskan. Apa bunyinya? Kasihlah siapa? Sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan itulah hukum yang pertama dan terutama, kata Tuhan Yesus. Pasal 22. Saya akan baca mulai ayat 1. Jangan cepat ya, ayat 1. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Tuhan? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang Maha Kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Tuhan maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Lihat ayat 5. Di sini kita lihat, bukankah kejahatanmu besar, Ayub, dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Aneh. Apa kesalahan Ayub? Apa dosa? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dalam nama Yesus. Orang Kristen tidak boleh jadi bank gelap dan rentenir. Dengar, yang masih membungakan uang bertobat itu dosa besar. Kalau saudara punya uang banyak dan ada orang mau pinjam, suruh ke bank. Kalau saudara mau nolong orang, nolong tanpa tanggungan, tanpa apa. Wah, kalau ditipu bagaimana? Nolong itu nggak usah takut ditipu. Kalau takut ditipu, nggak usah nolong daripada berdosa. Ayub salahnya di sini, menerima gadai dari saudara. Yang berikut, dan merampas pakaian orang-orang yang melarang.
Siapa yang pernah ditawari tanah murah-murah? Ada orang yang lagi susah sekali.